Selamat datang dalam materi lanjutan tentang wawancara. Dalam bab ini, kalian akan mengenal wawancara dengan pendekatan klinis dan perilaku. Apa bedanya dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur yang telah kita pelajari sebelumnya, dan bagaimana menerapkannya. Selamat menyimak dan selamat belajar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai wawancara berbasis klinis dan perilaku. Jika sebelumnya kita belajar tentang wawancara terstruktur dan tidak terstruktur yang berkaitan dengan bagaimana kita menyusun pertanyaan untuk wawancara, kali ini wawancara klinis dan perilaku lebih berkaitan pada tujuannya. Wawancara ini bertujuan untuk apa? Untuk kasus klinis atau untuk mengungkap perilaku? Nah, kita akan pelajari lebih dalam kapan wawancara klinis dan perilaku ini bisa tepat digunakan, ya. Nah, sekali lagi, ini adalah berhubungan dengan tujuannya. Bentuk kasusnya seperti apa? Apa yang ingin diungkap? Apakah suatu gejala klinis atau perilaku dari responden? Dalam hal ini, pendekatan wawancara klinis dan perilaku bisa saja menggunakan metode terstruktur maupun tidak terstruktur. Paham di sini ya, jadi berbeda antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dan juga wawancara klinis dan perilaku. Kita perlu melihatnya sebagai jenis wawancara yang berbeda karena wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dilihat dari bagaimana kita conduct interview, bagaimana kita menyusun pertanyaan untuk memudahkan proses interview, sementara klinis dan perilaku lebih bertujuan pada lebih berhubungan pada tujuan wawancara itu. Oke? Halo, baik, saya lanjutkan ya penjelasan tentang wawancara klinis. Nah, wawancara klinis ini adalah yang bertujuan untuk mengungkap gejala klinis tadi ya. Jadi wawancara klinis itu biasanya dilakukan sebelum tes psikologi. Nah, sebelum tes psikologi atau bahkan bisa menggantikan peran tes psikologi itu sendiri. Jadi bisa saja hanya dengan wawancara sudah mengungkap tanpa perlu dilakukan tes psikologi, ya. Kemudian bisa juga ini adalah sebagai awal atau anamnesa sebelum dilakukan konseling dan psikoterapi. Ini penting dipahami bahwa wawancara klinis ini memang dilakukan dalam setting klinis, ya. Nah, tahapan wawancara klinis itu yang pertama adalah wawancara pembuka atau anamnesa, tahapan yang awal. Jadi ketika klien dalam hal ini datang ke psikolog gitu ya, ditemui oleh asisten psikolog atau konselor. Di sini asisten psikolog maupun konselor akan menanyakan riwayat responden dan juga hal-hal yang mendasar tentang responden berupa identitas dan alamat dan lain-lain. Ini hubungannya dengan data awal. Nah, ini yang disebut dengan anamnesa atau wawancara awal. Yang selanjutnya adalah wawancara diagnostik. Biasanya ini bisa saja dilakukan dalam satu sesi ya. Wawancara diagnostik itu lebih kepada pengungkapan gejala-gejala atau lebih mengungkap banyak pertanyaan-pertanyaan tentang fungsi mental individu ya, mengumpulkan data tentang mulai dari kehidupan sosial, bagaimana dia menyelesaikan diri, kondisi sebelum adanya kasus ya, alasan mengapa kasus dirujuk dan lain-lain. Ini adalah tujuan tahapan wawancara diagnostik. Hasil akhirnya adalah diagnosa atau dugaan sementara ya. Itu yang disebut dengan tahapan wawancara klinis. Nah, kemudian jenis-jenisnya untuk wawancara klinis itu bisa dilakukan secara in-depth atau wawancara mendalam ya, in-depth interview, dan juga yang kedua bisa dilakukan berupa motivational interview. Motivational interview itu biasanya dilakukan dalam bentuk konseling. Bentuknya adalah konseling, motivational interview. Konseling, seperti kita tahu, bertujuan untuk psikoterapi ya, bertujuan untuk menggali fungsi mental individu dan menemukan permasalahannya serta menyelesaikan permasalahan individu. Itu yang disebut dengan motivational interview di dalam konseling.
selanjutnya mengenai behavioral event interview. Behavioral event interview atau kita sebut dengan wawancara berbasis perilaku ya. Wawancara berbasis perilaku biasanya digunakan dalam setting industri dan organisasi. Jadi untuk misalnya wawancara kerja. Nah, tujuannya adalah memprediksi perilaku kerja di masa depan berdasarkan perilaku perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan yang sudah pernah dilakukan. Ya, itu kuncinya. Jadi pengalaman nyata. Contoh pekerjaan terakhir. Misalnya dalam pekerjaan terakhirnya apa hasil pekerjaanmu? Kemudian bagaimana tanggapan atasan mengenai pekerjaanmu? Pernahkah kamu ditegur mengenai apa? Misalnya itu adalah contoh-contoh pertanyaan berbasis kompetensi atau wawancara berbasis perilaku. Nah, ini perlu fakta, jadi perlu fakta yang detail sehingga verbatim itu harus ya. Pengalaman saya sebagai asesor dan juga pewawancara kerja selama kurang lebih 5-6 tahun belakangan, wawancara kerja itu selalu melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang detail dan menggali. Jadi bahkan seperti diinterogasi ya, sekali pertanyaan jawabannya apa, dari situ muncul pertanyaan lagi untuk memastikan bahwa dia betul memahami pekerjaannya ya. Dan ini juga menuntut keterampilan interviewer atau kita sebagai pewawancara juga harus tahu pekerjaan ini itu seperti apa. Pekerjaan yang akan dilamar oleh si calon ini misalnya apakah dia calon manajer, apakah dia calon sales, apakah dia calon supervisor di bidang apa misalnya, itu kita juga harus tahu pengetahuan tentang jabatan ini ya. Itu kita bisa ketahui dalam kamus kompetensi atau job description dari pekerjaan ini. Kita harus memiliki pengetahuan tentang itu sehingga pertanyaan-pertanyaan kita betul melihat kesiapan orang ini untuk menduduki posisi tertentu dalam pekerjaan ya. Nah, itu misalnya pertanyaan-pertanyaannya kadang membutuhkan waktu lebih lama jadinya karena pertanyaannya detail dan juga berlanjut dari satu pertanyaan ke pertanyaan lain. Misalnya, pernahkah kamu mengatasi klien atau customer yang komplain misalnya? Kemudian dia cerita, iya pernah waktu itu seperti ini, wah pasti ada lah bu, dan lain-lain jawabannya. Kemudian ceritakan bagaimana peristiwanya, bagaimana kamu mengatasinya, lalu bagaimana hasilnya, apa yang terjadi pada customer ini setelah kamu beritahu. Awalnya dia komplain, marah-marah, setelah kamu beritahu efeknya seperti apa. Nah, di sini kita akan bisa lihat secakap apa ya kecakapan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Dan kemudian juga kita bisa tahu apakah dia jujur ya, apakah dia betul-betul menguasai dan betul-betul jujur memahami pekerjaan yang dia lakukan ya. Tanpa sifatnya tadi social desirability bisa dihindari dalam hal ini karena kita menanyakan fakta atau hal-hal yang memang benar-benar kita pastikan terlebih dahulu sudah pernah dia alami atau dia lakukan sendiri. Ya, itu adalah contoh-contoh pertanyaan dan juga bagaimana menerapkan wawancara berbasis perilaku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dalam konten materi yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya.